شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, baik itu puasa, siam wal qiyam, dan memberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita mampu untuk menyempurnakan puasa bulan Ramadan ini sampai 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa pula bahwasanya kita sudah memasuki hari yang ke-9, sangat cepat sekali ya. Maka hendaknya kita harus mempergunakan waktu yang sangat cepat ini untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni," apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qaribun, sesungguhnya aku adalah dekat. Ikhwati azakumullah, ayat ini disebutkan oleh ahli tafsir bahwasannya ada sebab-sebab turunnya ayat ini, di mana sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita ini dekat sehingga kita cukup dengan bermunajat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih, ataukah Rabb kita ini jauh sehingga kita membutuhkan untuk memanggilnya dengan suara yang relatif lebih kencang? Nabi SAW berdiam diri. Kemudian turunlah ayat ini. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengistijabai
memperkenankan permohonan seseorang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hal yastajibu li, maka hendaknya mereka itu menuruti perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka itu beriman padaku. La'allahum yarshudun, agar mereka itu mendapatkan atau memperoleh kebenaran. Ikhwati azakumullah, ayat ini memerintahkan kepada kita apabila kita memohon, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan apabila kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni, Tuhan kalian telah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengistijabahi. Ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabahi doa seorang hamba. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, ya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk dalam neraka dengan hina-hina. Ikhwati azakumullah, pertanyaan besarnya adalah bagaimanakah agar doa kita ini diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh ahlul ilmi banyak sekali, tapi pada kesempatan yang singkat ini saya akan sebutkan 4 saja. Merupakan kiat-kiat agar doa kita ini diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang penting sekali yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwanya doa itu adalah ibadah. Ya. Dan ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk beribadah dengan mengikhlaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, menuluskan dalam menjalankan agama ini. Ya. Di antaranya adalah doa itu. Ya. Oleh karena itu, doa harus langsung pada Allah, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala artinya minta pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada minta selain Allah. Bukan minta kepada kuburan atau yang lainnya. Oleh karena itu dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu mohon permintaan, memohon, yakni isti'anah, meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati azakumullah, poin yang kedua yang tidak kalah pentingnya, tatkala seseorang berdoa itu hendaknya hadirul qalbi, yaitu hatinya hadir. Ya. Dia betul-betul antara ucapan dengan hatinya itu harus senada. Ya. Dan harus yakin akan diistijabahi doa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Anda yakin dengan istijabahnya, akan dikabulkan doa tersebut. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan, tidak akan memperkenankan doa yang dikumandangkan doa itu min qalbin lahin, min qalbin
ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Seakan-akan dia doa itu tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan tapi hatinya kemana-mana. Nah, ini berarti hati yang lalai. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga sebelum terakhir, yaitu hendaknya kita tahu bahwasanya penghalang doa kita yang paling dominan apa itu? Income yang haram, ya, pendapatan yang haram. Yang ini sangat, ya, disayangkan. Sebagian kaum muslimin di zaman sekarang tidak memperhatikan hal ini. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun, akan datang suatu masa, ya, yang mana masa itu la yubalil mar'u bima akhadal mal, yang mana saat itu, masa itu manusia tidak perhatikan lagi dari mana dia mendapatkan harta bendanya, dari mana income-nya itu, ya. Aminal halal amin haramin, apakah dia dapatkan dari yang halal atau dari jalan yang haram? Waliyadzubillah. Macam-macam, ada yang riba, ya, ada yang nipu, ya, ada yang ngambil haknya pegawainya, ya, macam-macam, korupsi dan sebagainya, ya, waliyadzubillah, mencuri, ya, itu semuanya jalan-jalan yang diharamkan. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara sering mendengarkan cerita-cerita bahwasanya ada orang yang dulunya pakai riba, kemudian meninggalkan, dia tobat, ya, subhanallah, justru meninggalkan riba, harta bendanya semakin luar biasa. Ada seorang yang bercerita pada saya, langsung dia cerita, dulunya riba, kalau jiwanya tidak ada ketenangan, subhanallah, dia tobat dari riba, tobat, dia meninggalkan riba, subhanallah, menjadi kaya mendadak dan berkah harta bendanya. Itu persis dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah SWT akan menghancurkan, memusnahkan riba dan akan mengembangkan sedekah. Ini fakta, saudara-saudara. Ya. Bukan fiktif, ini ada cerita, orangnya sendiri cerita pada saya. Tidak saya sebutkan orangnya. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Pentingnya Nabi SAW, ya, pernah menyebutkan, dzakara rajul, ada seorang yang mana rajul ini yutilus safar, dalam perjalanan jauh, ash'ath aghbar, dia kusut penuh dengan debu, ya, yamuddu yadayhi ilas sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Seraya orang itu mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tahu tak? Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Tidak tahunya orang yang berdoa tadi itu, ya, yang mana empat-empatnya tadi merupakan sebab-sebab diistijabai doa. Dia dalam perjalanan, ya kan? Dia dalam keadaan kusut, penuh dengan debu, ya. Kemudian mengangkat kedua tangannya, ini merupakan salah satu sebab diistijabahnya doa, ya. Kemudian dia mengangkat dan yulih doa, ya. Betul-betul dia sampai mengulang, ya Rabb, ya Rabb. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakai juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia ditegakkan punggungnya dari hal-hal yang haram juga. Fa anna istajabu lidzalika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Muslim. Bagaimana doa yang semacam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khati azakumullah. Poin yang terakhir, yang keempat,
Yang tidak kalah pentingnya seorang yang berdoa itu harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajab. Ya. Akan sebutkan 4 saja. Waktu-waktu yang mustajab. Kapan itu? Ya. Waktu yang mustajab diantaranya adalah bainal adzan wal iqamah. Disebutkan dalam hadis, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Waktu yang sangat mustajab. Ya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya yaitu tatkala seseorang ketika dalam sujud, dalam sholat. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, wa huwa sajidun. Dia dalam keadaan sujud. Fa'akthirud du'a. Perbanyaklah doa ketika sujud itu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah Anda untuk berdoa. Faqaminun an yustajabalah. Pantas sekali ketika seorang itu sujud untuk diistijabai dan dikabulkan doanya. Kemudian yang ketiga yaitu ketika puasa. Seorang yang berpuasa itu doanya mustajab. Disebutkan oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya itu tidak akan ditolak. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Itu orang yang berpuasa sampai berbuka, saudara-saudara. Ini waktu yang panjang sekali, kurang lebih 12 jam. Ya. 12 jam atau lebih atau kurang ya. Kurang lebih. As-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Ini yang pertama. Pergunakan waktu-waktu yang semacam ini, spesial. Yang kedua kata Nabi SAW, wal imamun adilu, yaitu pemimpin yang adil. Yang ketiga, wada'watul madlum, yaitu doanya orang yang terzalimi. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Yang terakhir, yang keempat, di antara waktu yang mustajab, ya, yang hendaknya kita harus perhatikan, yaitu di malam hari. Khususnya adalah sepertiga malam yang terakhir. Ini doa yang mustajab, ya. Yang acap kali ya sebagian kaum muslimin melupakannya, kecuali di bulan Ramadan ini ya, alhamdulillah ya, salah satu keberkahan bulan Ramadan ya. Jadi waktu yang mustajab ada di malam hari, khususnya adalah sepertiga malam terakhir. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, kata Nabi SAW, ya, haditsun nuzul, kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya, bahwasanya Rabb kami turun ya, setiap malam ke langit bumi, langit yang kita lihat itu. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir ya. Fayaqul, seraya Allah SWT mengatakan, perhatikan, Allah SWT mengatakan ya, man yad'uni fa astajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan. Siapa yang mengatakan ini? Rabbus sama, Rabbul alamin yang mengatakan, man yad'uni fa astajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan istijabai. Ya. Man yas'aluni fa'atiyahu, barang siapa yang minta kepadaku pasti aku akan berikan kepada dia. Man yastaghfiruni fa'ghfir lahu, barang siapa yang mohon ampun kepadaku pasti aku akan ampuni orang itu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga
Allah SWT menjadikan doa kita ini doa yang diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna du'aana, Allahumma stajib du'aana, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.